Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anak kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita memasuki hari yang ke-8 dalam persekutuan doa masa Pentakosta. Mari kita siapkan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan malam hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan malam ini kami ingin membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, dan biarlah firman ini dapat menjadi petunjuk dan kekuatan bagi kehidupan kami. Bagi saudara-saudara kami dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati mereka, agar dalam ibadah malam hari ini ikut merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun hati kami dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9, ayat yang ke-1 sampai 18. Kisah Para Rasul 9, ayat 1 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengarkanlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kuaniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam
dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, renungan pada malam hari ini dengan tema hidup dalam pertobatan. Paulus, di mana dalam bahasa Ibraninya dari Saulus, yang berasal dari kota Tarsus. Saudara-saudara Paulus juga berasal dari golongan Farisi, dan dia adalah orang yang cukup keras untuk menentang orang-orang Kristen pada mulanya. Sebelum Paulus mengenal Tuhan dan sebelum dia bertobat. Seringkali kita salah memahami tentang nama Saulus dan nama Paulus. Mungkin di antara kita pernah mendengar begitu Paulus bertobat, namanya berubah dari Saulus kemudian menjadi Paulus. Tidak demikian, Bapak Ibu sekalian. Yang benar adalah Saulus adalah nama Ibrani, sedangkan nama Paulus adalah nama Yunani. Karena orang tuanya dan dia juga adalah warga negara Romawi keturunan Yahudi. Oleh sebab itu, dalam bahasa Ibrani, ia dipanggil Saulus. Tetapi dalam bahasa Yunani, ia dipanggil Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih, kita akan belajar mengenai pertobatan Paulus ini. Paulus tumbuh besar dalam lingkungan orang-orang Yunani dan juga memelihara secara sungguh tradisi Yahudi yang mengalir dalam dirinya. Ia merupakan orang terpelajar dan pintar. Pada waktu itu, Paulus betul-betul orang yang sangat kejam, namun hatinya bersih dan tidak munafik. Tuhan tahu hati Paulus seperti apa. Nampaknya kejam dan buruk perilakunya, tetapi Saulus tidak munafik dan dia tulus. Maka tidak heran Tuhan menjumpai Saulus. Bagaimana Tuhan menjumpai Saulus? Tuhan menjumpai Saulus lewat penglihatan. Bagi Saulus, titik balik yang mengubah seluruh hidupnya
adalah pengalaman akan Kristus yang bangkit di dekat Damsyik. Dalam perjalanan itu, sebelum memasuki kota, Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus yang ia aniaya. Saulus yang semula berjalan memasuki kota Damsyik dengan kegagahannya hendak menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, kini ia memasuki kota itu dengan bantuan dari orang-orang lain karena ia tidak dapat melihat. Perjumpaannya dengan Tuhan itulah yang menjadi motivasi dasar dari panggilan hidupnya sebagai seorang rasul. Peristiwa itu mengubah hidup Saulus dengan sangat drastis. Ia yang semula bersemangat menganiaya pengikut Kristus, kini ia sendiri yang menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya itu saja, ia bahkan memberitakan Yesus di segala tempat. Perubahan Saulus ini membuat banyak orang menjadi keheranan. Saulus yang mulanya seorang penganiaya dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi pewarta dan utusannya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, pertobatan adalah sepenuhnya anugerah dan pekerjaan Allah dalam hidup manusia. Saulus tidak pernah merencanakan pertobatannya. Setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, barulah ia mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Dipanggil menjadi pengikut Kristus berarti dipanggil untuk bertobat. Ketika kita telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, maka seharusnya ada perubahan dalam hidup kita ke arah yang lebih baik. Perubahan hidup yang lahir dari pertobatan bukanlah perubahan hidup yang terjadi setengah-setengah, melainkan berubah secara keseluruhan. Dari hidup yang melakukan dosa menjadi hidup meninggalkan dosa. Dari hidup melawan Allah menjadi hidup yang taat kepada Allah. Hal ini bisa ditunjukkan dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang tidak berkenan bagi Allah. Apakah umat yang sudah percaya pada Tuhan Yesus juga perlu hidup dalam pertobatan? Sekalipun kita sudah menjadi milik Kristus, kita masih seringkali terjatuh dalam dosa. Untuk itulah Roh Kudus menyertai kehidupan kita, agar senantiasa menyadari keberadaan diri. Dalam kehidupan kita, suara Roh Kudus pasti akan membuat gelisah bagi umat Allah yang hidup dengan dosa. Sebaliknya, suara Roh Kudus akan meneguhkan kita untuk tetap berjalan di dalam kebenaran firman sesuai dengan panggilan Tuhan atas kita. Dalam kehidupan kita sekarang ini, Roh Kudus tetap berkarya dan terus membawa kita di dalam proses pengudusan hidup, antara lain dengan menunjukkan jalan pertobatan saat kita jatuh dalam dosa. Roh Kudus akan terus mendorong kita untuk menyesali perbuatan dosa dan hidup dalam pertobatan. Marilah kita membuka hati untuk menerima aliran Roh Kudus yang mengarahkan kehidupannya agar sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan, kami mengucap syukur dan terima kasih berkat penyertaan-Mu. Pembacaan firman-Mu dapat berjalan dengan baik. Semoga firman-Mu menjadi pedoman hidup dan kekuatan bagi kami, baik rohani kami maupun jasmani kami. Bimbinglah kami seterusnya ya Tuhan, baik di dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan kami, supaya kami seturut dengan firman-Mu. Demi kemuliaan-Mu, bentuk dan pakailah kami sebagai alat-Mu untuk dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, serta dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati setiap dari kami, selalu memberikan kami kesehatan dan juga perlindungan. Juga untuk para tenaga medis dalam menangani pandemi ini. Serta kami juga berdoa untuk para pemerintah dalam membuat ketentuan dalam hal mengurangi atau memutus rantai COVID-19. Kiranya pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kami seluruh umat manusia dapat menjalankan aktivitas kami seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menutup doa 10 hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 3. Dimuliakanlah